Dia kayak cuma maju aja, tiba-tiba kayaknya sih nggak ya mati. Aku tadi sempat ngelihat kayak lo kok ada sekitar kakinya sih, itu nggak takut? Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Apa jadinya jika sebuah perang bukan sekedar perebutan tahta, tapi ujian terakhir bagi jiwa manusia? Mahabharata, kisah yang sering kita dengar sebagai epos peperangan terbesar dalam sejarah peradaban kuno, bukan sekedar kisah tentang perang, melainkan tentang jiwa, karma, dan takdir. Tentang kelahiran 5 putra surgawi melalui mantra suci. Tentang pertaruhan kehormatan dalam permainan dadu. Tentang pengasingan, kontemplasi, dan penyucian diri. Hingga akhir meledak dalam perang dahsyat di Kurusetra. Pandawa bukanlah pahlawan biasa. Mereka adalah anak-anak dari para dewa, tapi tetap harus merasakan penderitaan manusia. Dikhianati, terusir, dan kehilangan segalanya. Dan ketika perang usai, mereka tidak bersorak. Mereka memilih berjalan, menapaki jalur sunyi ke Himalaya, menuju Swarga Rohini, puncak spiritual tertinggi, tempat di mana tubuh ditinggalkan dan hanya jiwa yang diizinkan naik. Mahabharata bukanlah sekedar mitos. Ini adalah peta perjalanan batin yang diam-diam telah diwariskan untuk setiap jiwa manusia. Apa makna sejati yang tersembunyi di balik kisah ini? Dan apakah ada pesan spiritual Mahabharata masih relevan bagi kita saat ini? Simak selengkapnya, akan kami kupas tuntas dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi di eksklusif explicit content Detektif Astral, The Untold Story of Mahabharata. Woo! And as always masih bersama Bro Willy dan Jesselyn acak-acak nehi-nehi. Dan juga gue Bo di sini as host hari ini. Dan seperti yang kalian tahu, di konten eksklusif explicit content kita kali ini, kita akan melanjutkan series kita menguak cerita yang tidak diceritakan dalam kisah Mahabharata. Epos, epic Mahabharata. Widih. Dan di episode kali ini mungkin kita akan lebih fokus terhadap perangnya, yaitu adalah perang Bharatayuda. Betul ya? Baratayuda. Baratayuda. Batara Yuda apa Baratayuda? Baratayuda. Baratayuda, betul sekali.
Nah kan mungkin kalian teman-teman semua sudah nonton di episode 1, 2, 3 kita sebelumnya. Yang belum nonton silakan nonton. Di situ kita bukan menceritakan ya, coba menguak lebih ke arah ya karakter-karakternya ya, dari Pandawa dan juga Kurawa, asal muasalnya dan lain-lain gitu kan, dari sudut pandang supernatural. Dan pada sesi kali ini seperti yang gue bilang tadi, kita akan lebih fokus membahas lebih ke arah perangnya. Apakah perang itu betul terjadi? Wah, yang katanya juga sih ya, yang dipercaya juga ada kota yang dipercaya itu adalah Kurusetra juga tuh, ya kan. Malah ada seorang peneliti, sebenarnya sih ini di daerah 700 km di daerah yang diduga Kurusetra ya, itu tuh terdapat radioaktif. Wah, itu tuh sekitar Pakistan ya kalau nggak salah ya. Ya, di daerah sekitar Pakistan. Nah, di situ katanya masih ada radioaktifnya. Kan kalau ini kan udah dari zaman bahla ya. Nuklir aja baru ditemuin tahun berapa sih? 1900-an kan ya? Iya, iya. Kenapa bro? Enggak, gue pikir lu udah mau ngejok. Gue udah mau siap aja ini. Belum. Okay. Belum. Nah, di situ terdapat ditemukannya katanya radioaktif lah. Nah, kita nggak tahu, nanti kita coba cek juga apakah, karena gue nggak tahu ya, mungkin Bro Will kalian lebih paham ya tentang lokasi sesungguhnya cerita Mahabharata ini di mana sih atau kayak gimana? Dipercaya emang di India ya Bro Will ya? Gue sendiri juga nggak paham, Bo. Istilahnya kita hanya mengikuti jejak internet Kurusetra itu. Tapi yes, I do believe ini di India. Nggak mungkin di Nebraska kan? Nebraska tuh di mana tuh? Di Amerika. USA. Oh, gua kira dibikin di Batam. Ya udah, nggak mungkin di Jatinegara kan? Ya nggak mungkin sih. Oke, kita udah hari ini berindiar ya. Kayaknya enggak sih. Ini kayaknya Jesselyn doang deh yang cocok deh. Kita kayaknya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kayaknya konsepnya lebih ke arah situ ya. Oke, tapi kita mau ngebahas dulu tentang perangnya nih. Kalau kita flashback kemarin, kita udah Bro Will ya, terutama ya. Di situ kan channeling ya sama Sri Krishna ya Bro Will ya. Nah di situ banyak insight-insight juga, dan ini adalah hari puncaknya sebenarnya gitu kan, hari dimana gue nggak tahu lu ada omongan-omong nggak sebelumnya dengan Sri Krishna bahwa nanti pada hari ini ya akan diberikan informasi atau apa, gue nggak tahu. Belum, tapi tadi di meja aja pas Jesselyn dandan kan kita udah pengen langsung ke perangnya kan. Krishna bilang jangan dulu Willy, sinkronisasi dulu antara aku dan kamu dan kayaknya beberapa ET deh. I think right now nih Krishna ada di sebelah-sebelahnya itu ada extraterrestrial nunggu standby untuk memberikan informations. Mungkin itu yang akan kerja bareng Jesselyn. Oke, jadi di dalam konten kali ini mungkin kita seperti yang gue bilang tadi, kita akan bahas perang Batara Yudhanya ya Bro Will ya. Dan kita nanti akan ada perjalanan ATI. Kita nggak tahu memori atau yang pastinya sih dari situs-situs yang ada ya, masih ada ya, yang berada di dunia sekarang. Kan Kurusetra tuh masih ada, apalagi kemarin Bro Will sempat nge-scan ya. Itu there's something energy lah di yang dipercayai Kurusetranya gitu kan, kota Kurusetranya. Terus dari situ nanti di dalam konten ini baru schedule gua doang nih. Planning gua doang. Gua nggak tahu nanti, biasanya kan kalau DA ya udahlah. Kita lihat gimana, tergantung Bro Will sama Jesselyn channelingnya or kayak gimana gitu kan. Nah, dari situ mungkin kita akan sedikit ngebahas tentang after perangnya gitu kan ya. Perjalanan 5 Pandawa ini menuju bukan 5 ya, dia bersama sang bunda juga ya. Istri, iya, Draupadi. Sang bunda, sang istri, Draupadi ya kan, menuju puncak swarga Rohini. Nah, disitulah nanti kan kita coba akan mempelajari itu, apakah ada pesan-pesan spiritualnya atau kayak gimana, atau adakah memang cerita-cerita yang tidak terceritakan dari kisah Mahabharata ini, atau yang sebenarnya kejadiannya itu bukan seperti yang tertulis gitu kan ya. Gitu, seperti kayak konten-konten kita sebelumnya. So langsung aja kita mulai. Bro Will, langsung aja. Belum boleh menceritakan sedikit nggak nih latar belakang ataupun tentang perang dari Batara Yudha ini nih yang lu ketahui? Lu kan udah mendarah daging nih tentang Mahabharata ini. Bharatayuddha ini terjadi karena gagalnya perundingan Sri Krishna terhadap Kurawa untuk menagih kembali negara Indraprastha. Setelah 13 tahun pengasingan. Setelah 13 tahun pengasingan. Kurawa menolak, lalu akhirnya Pandawa terpaksa mengangkat senjata untuk merebut kembali negara yang dibangunnya dengan susah payah. Karena memang itu milik Pandawa. Latar belakangnya cuma itu aja. Latar belakangnya itu aja ya? Iya. Tapi apakah ada memang kecemburuan dan hasutan dan lain-lain, ada iri hati di dalam situ?
Yes, karena para Kurawa itu kan mereka dihasut oleh Sangkuni juga, dan iri hatinya tuh membara banget di hati mereka. Mereka tidak mau satu level bersama para Pandawa. Tidak mau. Mereka bertekad tidak pernah mau berada di satu jajaran lagi bersama para Pandawa. Oke. Nah, dari peperangan itu sendiri kan ya, sebenarnya seperti di episode kita yang sebelumnya ya, memang perang Batara Yuda ini nih harus terjadi. Yes. Sudah settingan dari kubu kanan lah. Yes. Untuk terjadi, dan mungkin kalau kalian nonton episode-episode sebelumnya, ada yang seharusnya tidak terjadi, tapi karena tidak terjadi haruslah terjadi seperti itu. Yes. Gitu kan, kayak permainan dadu dan lain-lain. Dan tentang pengasingan para Pandawa juga gitu kan. Itu memang dipersiapkan untuk perang ini yang dimana memang harus terjadi. Ini kan yang kita lihat adalah kedua belah pihak. Kayaknya gua nggak tahu nih di sini. Dipotong sedikit sama Sri Krishna. Apaan? Not so much, Bow. Pengasingan para Pandawa bukan 100% ditujukan untuk perang. Ingat nggak yang gue bilang bahwa pengasingan itu seharusnya bukan chapter utama yang dipilih. Jadi kayaknya Sri Krishna pengen berkata bahwa pengasingan 13 tahun itu fungsinya untuk Pandawa sendiri, menghargai hidup dan mulai mikirin spirituality dan yang lain-lain. Memang di dalam pengasingan itu mereka di-upgrade Bima, Arjuna, Nakula, Sadeva. Namun tanpa harus melalui proses pengasingan pun itu juga bisa terjadi. Tetapi kesendirian, penderitaan selama 13 tahun itu untuk mereka, bukan untuk perangnya ternyata. Oh, baru tahu. Gue balik lagi ke perang Baratayudanya ya. Iya. Oke, dari perang ini kan memang persiapannya itu tuh persiapan perang antara Pandawa dan Kurawa lah ya. Yang dimana nih Pandawa sendiri terdiri dari 8 kerajaan ya, sedangkan Kurawa terdiri dari 11 kerajaan. Kalau dari dan kalau dari divisi sendiri ya, divisi persenjataan dan lain-lainnya nih, Pandawa ini memiliki 7 divisi dengan total prajurit sekitar 1.500.000 orang prajurit. Dan Kurawa sendiri memiliki 11 divisi tetapi memiliki 2 kali lipat banyaknya dari prajurit-prajurit Pandawa, yaitu sebesar 2.450.000. Jadi total kurang lebih itu tuh hampir menyentuh 4 juta nih, 3,9 sekian lah ya Total juta orang yang ikut berperang dalam Baratayuda ini. Batara. It's okay, Bo. It's okay. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya. Di sini kita ngeliat kesenjangan dari manusia yang berperang lah di situ kan. Tapi perang ini kan yang kalau kita dengar dari cerita tuh, wah epic banget menurut gua tuh. Kisah Mahabharata ini, apalagi perang ini melebihi Sasuke dan Naruto gitu kan ya. Udah kayak perang terakhirnya tuh lawan Hokage 1, 2, 3 yang di Tensei ya kan. Pokoknya gitulah. Nah ini pasti kan ada pesan-pesannya juga di dalam peperangan ini. Gua nggak tahu apa yang kita pelajari dari makna. Tapi mungkin dari Bro Willy, dari keseluruhan perang ini nih, cerita mana, karena perang ini kan kurang lebih 18 hari ya. Iya. 18 hari perang ini dengan peraturan-peraturannya kayak nggak boleh. Gue sambil catat ya, ini udah bocor-bocor visionnya. Oke, silakan Bro Will. Nggak apa-apa, lanjut, Bow. Nah, di situ juga ada aturan-aturannya juga ya. Kayak ada pertempuran hanya berlangsung pada siang hari dan matahari terbit hingga terbenam. Tidak boleh mengeroyok prajurit yang sendirian. Duel antara dua ksatria harus berdasarkan kesetaraan senjata dan kendaraan. Widih. Terus tidak membunuh prajurit yang menyerah atau tidak bersenjata. Dilarang membunuh prajurit yang tidak sadar atau dari belakang. Wanita dan hewan tidak berperang harus dilindungi. Aturan penggunaan senjata spesifik. Tuh, terus juga ada para ksatria dilarang berperang dengan cara curang. Jadi benar-benar perang ini nih peraturannya itu dibuat kesatria mungkin. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, yang epic nanti pun juga nanti akan coba gue akan tanya ke Bro Willy dari keseluruhan perang ini dari 18, kira-kira menurut Bro Willy mana yang paling epic gitu kan ya. Tapi di dalam perang ini juga dihiasi dengan senjata-senjata yang menurut gue luar biasa. Senjata dewa, ya kan, ada yang senjata dewa, senjata langit. Pokoknya yang kayak hasil Vision juga kemarin nih Jess ya. Itu tuh perangnya tuh bener-bener kayak Avengers gitu loh. Bener-bener ada magicnya. Dan kalau kita mengingat para era zamannya ya, kayaknya agak sulit gitu kan. Zaman itu menggunakan teknologi ataupun perang yang begitu luar biasa. Sampai-sampai ada radiasi nuklirnya gitu kan. Iya. Banyaklah senjata-senjatanya. Nanti mungkin akan kita bahas satu-satu. Nah, langsung balik lagi ke Bro Will atau Jesselyn lah ya. Menurut lo dari perang ini nih, mana yang
paling epic? Bagian mana yang paling epic? Sebenarnya kalau menurut komik, subjectively menurut gue ada 2, yaitu yang Adipati Karna lawan Harjuna itu epic, dan satu lagi sih Gatot Kaca lawan Adipati Karna. Dan gue yakin juga itu mungkin banyak yang setuju karena memang itu salah satu yang paling duel yang paling seru gitu. Tapi gue tidak menutup mata kalau nanti pas ATI atau bersama Sri Krishna dikasih lihat yang kita belum tahu lebih epic, probably ada. Kalau dari aku pribadi Kabu, aku tertarik sama yang namanya Bhagavad Gita. Oh, kenapa tuh? Di situ terkandung spiritual yang sangat-sangat jadi core di dalam cerita Mahabharata ini menurutku. Oke. Di dalam cerita ini memang si Bhagavad Gita ini nih apa nih, Jess? Jadi sebenarnya Bhagavad Gita itu ajaran yang dilontarkan oleh Krishna ke Arjuna saat Arjuna lagi bingung. Di saat Arjuna itu harus membunuh orang-orang yang dicintai, yang dianggap guru, saudara, semuanya yang ada di seberang mata dia. Karena di situ memang Arjuna lagi dilanda keraguan moral ya. Betul. Dan emosional. Betul. Bener sih. Kayak lu ngelawan guru lu sendiri, kakek lu sendiri, Bhisma gitu kan ya. Itu kalau terepik gue suka sih pas epic bagian yang Bhisma gitu sih. Tidak hanya itu saja, sebenarnya di saat itu Arjuna sudah menyerah, kata Krishna. Tadi Krishna berkata, Bhagavad Gita adalah percakapan aku dengan roh Arjuna langsung, dia bilang. It's impossible untuk memberikan pemahaman hanya pada level dasar kognitif manusia, dia bilang. Pada saat itu aku terpaksa harus menggunakan caraku untuk berkata kepada rohnya Arjuna langsung. Dia bahkan merasa tidak sanggup mengangkat busurnya. Sampai situ dulu katanya. Lu udah channeling ya sama Krishna ya? Dari tadi. Dari tadi ya? Gitu. Oke. Sebelum kita lebih lanjut lagi tentang tentang kita membahas tentang perang Bharatayuddha ini, kita belum first impression, bro. Nah, tapi mungkin first impression dari kalian sebentar, Bow. Aduh, ini kok abstrak ya? Tunggu, bentar ya, gue butuh waktu. Oh, Krishna ngasih vision. Karena lu bahas Bhagavad Gita sih. Ada bagian Arjuna yang pengen berperang, ada yang gak pengen berperang. Inilah yang menjadi problem, kata Krishna. Jika semuanya ingin berperang, itu satu hal. Sudah tidak perlu berdiskusi. Jika semuanya juga tidak ingin berperang, itu pun juga lebih mudah. Tapi karena ada yang tidak bersatu, ego, alam sadar dia, consciousness dia, nafsu, kebaikan, semuanya tidak jadi satu, itu lebih PR, kata Krishna. That's why aku harus menggunakan caraku untuk menembus langsung kepada rohnya dan jiwanya. Katanya begitu. Oke, sekarang kita masuk ke first impression yang seharusnya terlebih dahulu. Ngomongin sebelum kita lebih detail lagi nih membahas tentang Mahabharata dan nanti Etya dan lain-lain. First impression lu tentang perang Bharatayuddha ini gimana sih, bro? Bharatayuddha. Sebelum first impression gue mau lanjutin. Soalnya tadi Krishna ngomong lagi, cuma gue gak mau motong Jaslyn. Boleh lihat lagi? Iya, boleh, Kawil. Ini. Jadi silakan catat. Ini kan Jaslyn tadi membagi Bhagavad Gita itu kan ada tentang Dharma, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, dan Karma Yoga. Basically Krishna bilang Bhagavad Gita itu berlaku untuk setiap manusia. Betul. Tergantung dari resonansi apa yang cocok terhadap pembelajaran dirinya. Ada yang mungkin membaca Bhagavad Gita yang paling meresap Jnana Yoganya, ada yang meresap Bhakti Yoganya, ada yang meresap Dharmanya. In this case, kalau nggak salah Krishna tadi bilang, kenapa aku harus menggunakan caraku supaya Arjuna itu mengetahui jati dirinya dia pada saat Bhagavad Gita itu digelontorkan. Namun bukan berarti pada detik itu Arjuna langsung tahu. Tujuanku adalah supaya Arjuna perlahan-lahan terkonek dan tersinkronisasi, terintegrasi dengan kalian sebut higher self-nya. Karena dengan dia menyentuh higher self-nya, dia bisa mencapai melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa terikat. Jadi saat itu Arjuna belum berserah sebenarnya. Arjuna sangat berserah, mau mati-mati, mau hidup-hidup, kalah perang ya kalah perang. Namun dia tidak berserah dalam konteks siapa yang harus dihabisi, habisi. Siapa yang harus hidup, hidup. Itu adalah tugas. Arjuna belum sampai tahap itu katanya. First impression yang gue pengen ngomong,
ini kayaknya bakal tabrakan dengan berbagai logika. Gue kayak pengen percaya ini bukan segaib itu, nggak semistis itu, tapi kok jejaknya ada. Jadi first impression gue kayaknya nanti kalau gue lagi ngomong mungkin coba minta tolong follow speed gue ya. Karena tadi aja udah bocor-bocor yang bocorannya pun nggak masuk akal men. Sebagai contoh, gue ngelihat ada sama nih kayak pakai gelang gini di medan perang, anak panah ditangkis cuy. Gelok kali ya. Mana bisa sih human nangkis anak panah? Ini tangkis. Jadi kayak kesannya tangannya itu ya kayak Marvel gitulah. Itu kan udah defying law of physics kan. Itu satu. Dan kayaknya itu Arjuna. There is a reason kenapa Arjuna nggak pakai shield. Karena dia sendiri mampu nangkis. Dengan nggak tahu lah belajar apa, gua nggak tahu. Iya betul kata Krishna. Terus ada lagi sejenis senjata ya, kayaknya sih tombak. Kalau padanan zaman sekarang itu, lo tahu solar cell nggak, tenaga surya? Itu kan ibaratnya menyerap tenaga matahari menjadi listrik atau energi lain kan, tapi kan nggak cepet Bo. Ini ada kayak sejenis tombak, ujungnya ini memakai tenaga matahari, bisa saat itu instantly lu pakai tenaga matahari. Gimana coba caranya? Bentukannya? Kayak tombak. Enggak, bukan, maksudnya pas dilemparnya kan. Enggak tahu, tapi baru dapatnya itu tuh, tombak, tapi ujungnya ini kayak bisa langsung utilizing energi matahari. Gimana coba? Ya, kalau itu teknologi alien sih bisa aja sih bro. Itu, terus ada lagi yang terakhir sama nih. Ini juga defying law of physics, ada raksasa buka mulut. Tapi gue nggak tahu fungsinya apa. Tapi di dalam medan perang. Ya, baru itu bocorannya. Tapi 3 bocoran simple aja udah bikin gue ini nggak masuk akal sih. Tapi gue harus seperti yang Keris bilang, udah open minded aja udah.